Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai rangka esap. Karena ada yang bilang, kalau misalnya rangka esap ini patah, kan bisa dilas, itu murah 45.000 doang. Dan juga ada yang mengatakan jika sudah terlihat mulai karat, itu bisa dicat kembali ataupun dipilok dengan anti karat. Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah ini dan juga tentunya soal persyaratan garansi yang ternyata kalau kita perhatikan berat juga nih masalahnya. Oke, kita ke video yang selengkapnya. Nah, bicara mengenai pembahasan rangka esap dari produsen Honda Matic, tentunya masalah seperti ini berbahaya juga ya untuk dibahas. Beberapa orang tidak berani ya untuk bicara mengenai pembahasan seperti ini. Padahal kenyataannya kalau kita melihat sudah bersumber, ada sumbernya seperti di artikel-artikel resmi seperti CNN, kan itu sudah dibahas juga secara lengkap. Jadi selama apa yang kita bahas itu sudah ada yang membahas lebih dulu, itu akan aman-aman saja, sudah ada datanya dan kita tidak mengada-ngada. Hanya saja kita di sini tidak membaca berita seperti ini karena kemarin kan ada juga yang bilang itu mah sama aja baca berita. Nah, maka dari itulah sebenarnya itu adalah menunjukkan ke kalian bahwa yang dibahas di video ini itu membaca gitu ya dari berita, artikel gitu ya. Hanya saja kita kesimpulkan di luar kepala. Kemudian juga mengenai pembahasan seperti ini kan itu sudah ada juga tuh di media sosial yang beredar mengenai kejadian-kejadian serupa. Jadi jangan takut, sebagai konsumen memiliki hak untuk mengkritik dan memberi saran ya. Di sini membahas mengenai kekurangan Honda juga bukan berarti menjelekkan produsen Honda. Kita juga sudah membahas kelebihan Honda. Nah, kemarin sudah ada yang bilang nih, kalau misalnya rangka esap ini patah kan bisa dilas aja ya. Dilas itu murah, kurang di bawah 100.000. Nah, mari kita lihat nih. Ini jawaban ataupun ini adalah yang terjadi. Kesulitan ketika rangka ini rusak dilas oleh orang yang ahli di bidangnya ya. Nah, Honda, coba jangan menang di iritnya doang nih Honda nih. Aduh, kacau nih, kacau. Nah, orang tersebut itu adalah ahli yang udah biasa ngelas besi. Dia juga nampak kesusahan. Entah video cuplikan tersebut itu dari mana ya. Yang pasti Arum TV, entah dari YouTube ataupun dari TikTok, saya dapat dari FYP video itu. Nah, itu artinya rangka yang patah, rangka yang rusak sangat sulit untuk dilas juga ya. Dan kemudian ada yang bilang juga nih, rangka yang dicat, rangka yang sudah terlihat karat ini dicat, apakah bisa? Kita balik lagi ke penjelasan dari pihak ahli ITB yang berada di Bandung. Dia kan sudah mendapat gelar doktor ketika kuliah di Universitas Perancis mengenai spesialis material dan juga korosi. Menurutnya, kalau dari proses manufaktur ataupun di si manufakturnya ini tidak begitu detail ataupun ada kesalahan, maka akan sulit sekalipun dicat dengan cat mahal sekalipun, kan gitu ya. Nah, artinya sekalipun dicat itu tetap akan rusak kalau misalnya ini adalah kesalahan dari pabrik. Kalau misalnya ini kesalahan dari pabrik, karena selama ini yang beredar di media sosial kan baru dugaan, belum pasti wah ini kesalahan dari pabrik, nggak diberitakan seperti itu. Jadi dugaan ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Jadi yang memberitakan bukan berarti bahwa rangka esap ini adalah produk yang gagal ataupun rusak dari pabriknya, enggak kayak gitu ya, masih dalam dugaan. Maka itulah ada investigasi yang sedang dilakukan namun belum diungkap ke publik sampai saat ini. Nah, kemudian soal garansi di sini yang pertama adalah harus rutin ke bengkel resmi Ahas. Kalau kita bicara mengenai bengkel rutin ke Ahas, tentu dong ada orang-orang yang sempat ke bengkel lain gitu ya, ke bengkel lain untuk ganti oli, untuk ganti aksesoris yang lain dengan bengkel lain selain Ahas. Nah, apakah orang yang sempat ke bengkel lain tidak rutin ke Ahas ini bakalan hangus masa garansinya atau seperti apa? Kemudian juga di sini dijelaskan bahwasanya aksesoris yang digunakan harus masih orsinil dari pihak Ahas ataupun suku cadangnya ini dari Ahas, dari bengkel resmi. Lalu gimana kalau misalnya ada orang yang suku cadangnya aksesoris di motor itu sudah nggak resmi dari Honda, misalnya motornya itu gredek, kampas gandanya diganti dengan produk lain,
biar kehilangan suara gredegnya. Nah, kan itu suku cadangnya udah berubah tuh. Apakah pergantian suku cadang yang seperti itu dapat menghanguskan garansi dari Honda itu sendiri? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab oleh pihak Honda ya. Dan kalau kita lihat, biasa aja itu persyaratannya harus selalu rutin ke AHAS, harus suku cadang resmi, aksesorisnya. Tetapi kalau kita pikir-pikir lagi, perhatikan lagi ya, kalau misalnya motornya udah di bore up, udah diganti kampas otomatisnya di tempat lain, berarti artinya hangus dong gitu ya, artinya garansinya hangus dong. Nah, apakah hal ini bisa dijawab oleh pihak Honda? Mungkin buat teman-teman yang kerja di Honda bisa tulis kolom komentar. Oke, selain itu juga mengenai rangka asap ini kan masih diinvestigasi ya, hasilnya belum diungkap ke publik. Jadi pembahasan seperti ini kita saring lagi. Bagaimana caranya kita menanggapi masalah seperti ini bukan berarti untuk mencemaskan para konsumen ya. Kita di sini hanya membahas mengenai saran-sarannya aja ya. Berita yang beredar, kemudian kita beri saran dan kritik kepada produsen Honda agar lebih baik lagi memperhatikan rangka asapnya. Karena rangka ini sangat dasar sekali dalam sebuah bodi. Kalau nggak ada rangka yang kuat maka ambruk. Seharusnya di sini pihak Honda juga riset dulu kebiasaan dari orang Indonesia yang tidak begitu ekstra mengurus soal rangka. Sedalam itu harus harus ngebongkar segala gitu. Kan dari dulu juga nggak seperti itu perawatannya, nggak sekomplek itu, nggak se-ekstra itu. Bahkan kalau sekalipun rangka tersebut hanya kuat 10 tahun, ini adalah menjadi masalah. Rangka dulu juga itu lebih dari 15 tahun ya, bertahun-tahun aman aja ya, nggak semudah seperti ini. Kalau bicara misalnya yang baru nggak ada yang keropos tuh, itu mah udah beberapa tahun ya, itu tetap masalah teman-teman ya. Coba bayangkan yang kejadian di media sosial itu rangka patah itu di jalanan yang tidak ramai. Coba bayangkan kalau misalnya motor tersebut dibawa di jalanan yang arusnya kencang ya, di jalanan area cepat, tentu tiba-tiba motor tersebut rangkanya patah, kemudian ada mobil di belakangnya ataupun tronton, otomatis tidak ada CCTV dan tidak terdeteksi. Mungkin kecelakaan tersebut dinarasikan sebagai kecelakaan murni ya, mungkin ngerem mendadak ataupun seperti apa, kan kita tidak tahu ya. Padahal kemungkinan ada dari rangkanya juga yang ditabrak dari mobil belakang, kan itu bisa disimpulkan bahwa oh ini rangkanya patah karena ditabrak mobil, mungkin dia rem mendadak, kan belum juga pasti seperti itu. Nah, ini yang membahayakan nyawa sebenarnya. Ini adalah masalah besar bagi para konsumen. Jadi Honda harus memperhatikan dalam segi rangka, karena dari segi rangka ini lebih kompleks ya, lebih banyak bahayanya daripada teknologi-teknologi yang mungkin kurang gitu ya. Karena setahu kita di sini Honda juga sudah memberikan inovasi dari teknologi cukup baik. Rangka juga dari dulu baik ya, tetapi sekarang kenapa kok bisa ada masalah rangka yang viral di media sosial gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Honda ini adalah masalah yang sedikit, nggak banyak. Kemarin kan ada tuh orang yang kerja di Honda yang mengatakan kejadian seperti ini tidak terjadi di semua daerah. Apakah perlu untuk mereaction video-video yang begitu banyak yang terjadi rangka keropos dan patah? Ya, tentunya itu adalah bukti kalau misalnya untuk memperhatikan bahwasannya masih banyak ya yang terjadi di media sosial ini yang rangkanya patah, tetapi belum bisa disimpulkan mengenai penyebab rangka itu patah oleh konsumennya karena kecelakaan atau enggak. Maka dari itulah harus secepatnya ada keputusan yang dilakukan oleh pihak produsen Honda itu sendiri guys. Nah, kemungkinan juga rangka asap ini kalau kita lihat ya, ada yang namanya lubang di belakang rangka belakang itu. Nah, itu kan tidak tertutup, kayak di Yamaha Aero kan tidak ditutup ya. Nah, kemungkinan air masuk dari situ dan nggak bisa keluar dari rangka. Kalau sekalipun rangka dicat dari luar tetapi dalamnya tidak dicat, tentu ini akan menyebabkan kekeroposan di dalam rangka itu sendiri. Nah, maka dari itulah harus diperhatikan pengecatan bukan dari segi luar aja, tetapi juga dari dalamnya. Nah, mungkin itu saja yang saya bahas teman-teman ya di video kali ini. Suka ataupun tidak suka, yang pasti yang saya bahas ini juga bersumber dari beberapa artikel yang kemudian saya komentari dan berikan saran begitu ya. Oke, bukan berarti untuk menjatuhkan pihak Honda, karena saya sendiri adalah salah satu konsumen Honda dan juga Yamaha yang masih bertahan hingga saat ini. Karena pembahasan seperti ini, kejadian viral seperti ini, agar menjadikan produsen Honda lebih baik lagi. Dan tentunya kalau misalnya produsen Honda sudah memberikan evaluasi yang besar di produknya, maka konsumen juga akan puas gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini.